Faramis terlahir dari keluarga tabib yang bekerja untuk mengobati penyakit di wilayah Monian. Dengan menggunakan tongkat dari leluhurnya, keluarga tabib ini dapat menggabungkan sihir dengan pengobatan, sehingga dapat mengobati berbagai jenis penyakit. Keahlian tersebut membuat keluarga Faramis mendapat gelar dari Monian Empire, sehingga mereka ditugaskan untuk melayani keluarga kerajaan sebagai tabib pribadi mereka. Sayangnya, gelar dari kerajaan tidak serta-merta mengangkat derajat keluarga tabib ini. Para bangsawan lain memandang mereka hanya sebagai pelayan yang memiliki keterampilan medis khusus. Alasan ini jugalah yang membuat Faramis muda sering diganggu oleh teman sebayanya. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika Empire mengadakan jamuan makan untuk keluarga bangsawan. Para anak laki-laki menyerang Faramis, dan setelah itu dibiarkan pingsan di suatu kebun. Ketika dia kembali sadar, dia melihat gadis bangsawan setengah berlutut di sisinya sedang memberikannya obat. Itulah satu-satunya momen Faramis muda menerima kebaikan dari teman sebayanya. Meskipun pertemuan itu singkat, namun seperti sinar matahari yang menyinari hidupnya yang suram. Sejak lahir, Faramis menjadi anak yang lemah dan sakit-sakitan. Ia telah dikejar kematian berkali-kali dan selamat hanya karena perawatan khusus dari orang tuanya. Setelah banyak pengalaman mendekati kematian, dia bersumpah untuk melawan kematian dan mengambil jiwa ke tangannya sendiri, dan enggan untuk melayani keluarga kerajaan seperti yang dilakukan keluarganya. Dia merasa bosan mengobati penyakit ringan yang diderita keluarga kerajaan, dan tidak ingin ada hubungan dengan bangsawan munafik itu. Dia ingin sekali menemukan penyakit yang kompleks dan sulit untuk disembuhkan. Hal itu demi mengasah keahliannya ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh tabib lain sebelumnya. Dengan tujuan ini, Faramis meninggalkan Lumina City dan memulai perjalanannya sendirian, mengobati satu demi satu penyakit yang tidak dapat dijelaskan di sepanjang perjalanannya. Bukan lari dari tanggung jawab sebagai seorang tabib, tetapi untuk menemukan kemungkinan berjalan di antara kehidupan dan kematian. Selama perjalanannya, ia mendapatkan informasi mengenai Necrokip yang merupakan tempat bagi para mayat hidup. Ia pun mempelajari wilayah yang mematikan itu. Setelah mempelajari tentang Necrokip, Faramis percaya bahwa dia telah menemukan perpaduan sempurna antara hidup dan mati, dan segera menuju ke kota mati itu. Dilindungi oleh tongkat leluhurnya, Faramis menyadari bahwa dirinya kebal terhadap kabut yang melanda Necrokip. Dia berjalan melewati kerumunan penduduk yang sunyi dan menemukan Ratu Vexana, penguasa benteng yang hancur itu. Dia sedang menyeduh dan membagikan Moonlit Brew, obat yang terbuat dari Moonlit Grass yang dikatakan sebagai obat untuk erosi yang disebabkan oleh kabut. Awalnya, Faramis mengira bahwa apa yang dilakukan ratu di kota mati itu hanyalah kebohongan belaka. Dia menganggapnya ratu bodoh yang berpura-pura dan bersifat munafik seperti bangsawan lainnya. Hingga suatu waktu, Vexana menawarkan Moonlit Brew terakhir ke tangannya tanpa berpikir dua kali. Hal itu membuat Faramis tercengang karena tindakan ratu itu sama dengan memberikan harapan hidupnya ke orang lain. Dalam hatinya Faramis berkata, si munafik itu benar-benar ingin menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, kabut terus mengelilingi Necrokip. Faramis beranggapan bahwa kabut itu tidak seperti penyakit tak tersembuhkan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Setelah banyak upaya gagal, dia akhirnya membuat terobosan dengan memasukkan sihir ke dalam obat-obatan. Dan dengan setiap kemajuan yang dia buat, dia bersikeras untuk menguji efeknya pada dirinya sendiri. Kecuali tubuhnya yang lemah hanya bisa menerima begitu banyak kerusakan. Dia segera mulai merasakan efek samping dari eksperimennya, hingga akhirnya jatuh pingsan di laboratorium. Berbaring di lantai yang dingin, Faramis merasakan nyawanya mulai terkuras keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mencoba bangun, namun dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Hingga akhirnya kesadarannya pun berangsur-angsur memudar. Ketika Faramis berhasil membuka matanya, dia melihat seorang wanita muda membungkuk membuka bibirnya untuk memberikan cairan pahit ke mulutnya.
Dengan pikiran yang berbayang, Paramis menemukan pemandangan itu tumpang tindih dengan ingatan gadis di taman yang pernah menolongnya. Melihat wajah aneh tapi familiar itu, Paramis menyadari bahwa dia adalah gadis bangsawan yang sama telah membantunya saat itu. Gadis yang membawa cahaya ke masa kecilnya telah datang membantunya lagi. Selama pemulihannya, Paramis mendapatkan dirinya jatuh cinta dengan wanita muda yang telah menyelamatkannya dari kegelapan 2 kali. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menyerah selain orang tuanya. Namun, ketika Paramis mulai pulih, Vexana mendesaknya untuk meninggalkan tempat itu, dengan mengatakan bahwa berbahaya bagi orang yang masih hidup untuk terus tinggal di Necrokeep. Kabut mulai menguasai tongkat sihir Paramis. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan segera menjadi undead. Paramis tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya terpaku pada Moonlight Crest dan tongkat yang memudar di tangannya. Pikirannya memberitahunya bahwa ini waktunya untuk pergi. Tetapi ketika dia berdiri di depan gerbang kastil dan melihat senyum yang dipaksakan di wajah Vexana, dia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin pergi dalam keadaan seperti itu. Kenangan pertemuan masa kecil dan perawatan khusus di Necrokeep terlintas di benak Paramis. Dia tidak bisa melepaskan wanita muda yang telah membawa cahaya dan kehangatan 2 kali ke dalam hidupnya. Dia telah membuat pilihannya. Dia akan tinggal di Necrokeep dan menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Paramis melepaskan perlindungan dari tongkatnya, sehingga membuat dirinya jatuh ke dalam kutukan kabut. Kulitnya menjadi pudar dan pucat, namun dia tidak merasa takut. Dia tahu dia bisa menaklukkan kutukan kabut ini. Dan untuk menaklukkannya, untuk mengungkap rahasia hidup dan mati, dia harus merasakan kutukan itu pada dirinya sendiri. Sambil menatap Vexana, Paramis berkata di dalam hatinya, "Kali ini, giliranku untuk menolongmu, Vexana." Selama ratusan tahun, Paramis terus melakukan penelitian dan eksperimen demi menaklukkan kabut di Necrokeep. Ia terus menggunakan kekuatan tongkatnya dan menggabungkan sihir dengan obat-obatan. Usaha yang dilakukannya pun tidak sia-sia. Ia berhasil menemukan cara untuk menghilangkan kutukan kabut tersebut. Dengan itu, ia akan menyembuhkan Vexana dan rakyat Necrokeep. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba, dari arah depan benteng, ribuan pasukan Abyss yang dikomandai Terisla datang untuk menyerang. Menyadari hal tersebut, Necrokeep tidak tinggal diam. Vexana pun memerintahkan Neomor beserta pasukannya untuk menghadang lawan. Namun, pasukan Necrokeep tidak bisa bertarung maksimal akibat efek dari undead. Mereka pun berhasil dikalahkan, dan barisan depan pertahanan pun runtuh. Di sisi lain, Paramis dengan terengah-engah menuju ke menara benteng. Ia mengaktifkan sihir dari tongkatnya dan memancarkan cahaya hijau yang naik ke atas langit. Rupanya, Paramis telah melepaskan kutukan kabut sehingga jiwa-jiwa yang terikat telah bebas. Jiwa-jiwa tersebut berterbangan dan merasuki jasadnya masing-masing. Kini, kabut di Necrokeep telah hilang dan semua pasukan undead yang tersungkur terbangun seolah-olah dibangkitkan. Pertempuran yang sesungguhnya antara Necrokeep dan pasukan Abyss akhirnya dimulai. Jadi itulah kisah Paramis Revamp Hero Mobile Legends. Sayangnya, kisah Paramis harus berhenti sampai di sini. Semoga saja Muntun melakukan update pada kisah hero Necrokeep ini.